Sudah tampil ya sesi yang ke ini 12 11 dulu. Sudah ya. Saya jelaskan kembali. Berikutnya setelah kita belajar ya, belajar tentang pengujian kuesioner ya. Tadi sudah membuat kisi-kisi dalam pembuatan kuesioner, pembuatan soal. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita berbicara tentang yang namanya pengujian awal kuesioner. Nah, kuesioner ini juga penting nih, perlu kita ajukan di awal ya, perlu kita ajukan di awal karena pengujian awal kuesioner ini jelas nah teman-teman nanti harus bisa nih soal yang kita buat ini sudah teruji. Teruji apa Pak? Teruji kevaliditasannya. Apa tuh validitas? Adalah soal kita layak tidak sih diujikan kepada responden. Nah, ini adalah pengujian awal kuesioner gitu ya, pengujiannya. Dengan pengujian kuesioner ini, teman-teman setelah mempelajari ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengujian awal kuesioner. Nah, pendahuluan di sini pada penyusunan kuesioner ya, salah satu kriteria kuesioner dikatakan yang baik adalah kuesioner yang memiliki validitas dan reliabilitas ya, kuesioner yang dinyatakan valid. Apa sih valid, Pak? Valid itu adalah dikatakan soal kita sudah layak dipakai sebagai soal penelitian. Itu valid. Apa sih reliable? Reliable itu keabsahan. Karena soal kita sudah layak diujikan kepada responden, kemudian diabsahkan, disahkan ya, sebagai soal penelitian yang akan kita tanyakan, yang akan kita sebar kepada responden. Ini adalah reliabilitas. Tujuan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner ini adalah bagaimana kita untuk mengetahui bahwa kuesioner yang telah disusun ini benar-benar baik ya dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Ini yang diharapkan. Ini adalah survei atau mungkin pengujian awal kuesioner. Apa sih uji validitas? Uji validitas adalah uji di mana kita bisa mengukur dengan menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur ini mampu mengukur apa yang ingin diukur, ya kan? Jika misalkan alat ukurnya adalah meteran, maka validitas saat ini adalah sejauh mana alat ini mampu mengukur suatu titik, ya kan? Nah, begitu juga misalnya menyusun kuesioner kepuasan pelanggan. Maka validitas kuesioner adalah sejauh mana kuesioner mampu mengukur kepuasan pelanggan. Ini adalah uji validitas. Ada terdapat beberapa macam jenis validitas. Ada validitas konstruksi, ya, yang pertama ini adalah suatu kuesioner yang baik itu harus dapat diukur dengan jelas kerangka dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi, misalkan akan mengukur konsep tentang kepuasan pelanggan. Maka, kuesioner tersebut dikatakan valid jika mampu menjelaskan dan mengukur kerangka konsep kepuasan pelanggan tersebut. Nah, ini adalah validitas konstruksi. Sebisa mungkin validitas yang ada atau konsep yang ada dalam kepuasan pelanggan ini dibuatkan seolah-olah mewakili semua yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan tersebut. Yang kedua, ada namanya validitas isi. Apa validitas isi? Adalah validitas yang menggunakan suatu alat yang diukur sejauh mana kuesioner atau alat ukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep. Misalkan, menggunakan beberapa sampel terhadap pelanggan produk X. Nah, ini adalah isinya seperti apa nih? Dan dia mewakili yang dianggap konsep. Kalau konsep berarti dia masih mengukur sesuatu hal yang dianggap sesuai tidak dengan teori yang ada. Yang ketiga adalah namanya validitas prediktif. Apa validitas prediktif?
adalah kemampuan dari kuesioner dalam memprediksi perilaku dari konsep tersebut. Nah, ini adalah prediktif. Untuk menguji uji validitas, metode yang dilakukan adalah dengan mengukur adanya suatu korelasi, suatu hubungan antara butir-butir pertanyaan dengan skor secara keseluruhan. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan pengujian validitas adalah yang pertama, mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur. Jadi, untuk mengukur validitas suatu konsep, tahap awal yang harus dilakukan adalah menjabarkan konsep dalam suatu definisi operasional berupa tabel atau angka-angka hasil kuesioner. Yang kedua, melakukan uji coba pada beberapa responden, dan ini tergantung dari sampel yang digunakan. Ya, sampelnya apa nih, respondennya berapa, dan sebagainya. Nah, ini tergantung terhadap sampel apa nih yang mau kita gunakan. Yang ketiga adalah jawaban tabel tabulasi jawaban itu seperti apa. Apa sih tabulasi, Pak? Tabulasi itu adalah record jawaban yang kita masukkan ke dalam tabel Excel, kemudian itu adalah data jawaban yang dari soal-soal atau Google Form yang sudah dijawab oleh responden, kemudian kita rangkum di dalam tabel tabulasi jawaban dalam bentuk Excel. Penggunaannya nanti banyak bisa digunakan. Bisa menggunakan uji validitas dengan menggunakan rumus statistik, atau dengan menggunakan statistik menggunakan alat bantu seperti alat ukur menggunakan SPSS, atau menggunakan program-program lainnya seperti SEM, Listel, dan sebagainya. Yang keempat, menghitung nilai korelasi antara masing-masing skor butir jawaban dengan skor total dari butir jawaban tersebut. Ini yang digunakan untuk menghitung adanya nilai korelasi. Ada nggak sih hubungannya? Jika ada hubungannya, maka dilakukan dengan menggunakan nilai skor-skor butir jawaban dengan menggunakan nilai korelasi. Yang kedua, kita berbicara tentang uji reliabilitas. Apa tuh uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah jika suatu alat pengukuran telah dinyatakan valid, ya, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan mengukur namanya reliabilitas dari alat tersebut. Ya, reliabilitas sendiri dapat diartikan adalah ukuran yang menunjukkan adanya konsistensi dari alat ukur yang dalam mengukur gejala-gejala yang sama di lain kesempatan. Misalkan, memiliki kuesioner yang mengukur kepuasan pelanggan, ya, maka hasil tersebut akan sama jika digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan pada penelitian yang lain. Setelah diuji validitasnya, maka lanjut dilakukan yang namanya uji reliabilitas. Uji reliabilitas juga ini dilakukan untuk kita dapat memastikan bahwa kuesioner yang telah dibuat ini merupakan alat pengukur, ya, yang dapat diandalkan. Jika suatu alat pengukur digunakan 2 kali untuk mengukur sesuatu yang sama dan hasil kedua pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut adalah reliable. Reliabilitas mengukur sampai sejauh mana, seberapa jauh tingkat konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu. Nah, biasanya nanti pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Nah, ini nanti menggunakan rumus statistik. Berikutnya, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, menggunakan pengukuran yang berulang atau pengukuran berulang, ya. Pengukuran yang dilakukan dengan berulang-ulang pada waktu yang berbeda dengan kuesioner atau pertanyaan atau pernyataan yang sama, hasil pengukuran tersebut apakah konsisten dengan pengukuran sebelumnya.
ya kan? Yang kedua adalah satu tembakan. Maksudnya apa? Pada teknik pengukuran ini dilakukan hanya pada satu sesi. Kemudian dilakukan perbandingan dengan pertanyaan lain dengan pengukuran korelasi antar jawaban. Biasanya menggunakan program statistik ya yang namanya SPSS. Pada program SPSS, metode ini digunakan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha, di mana suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Ini adalah mengukur reliabilitas dengan menggunakan satu tembakan atau menggunakan pengukuran berulang. Ini contoh mengukur validitas dengan menggunakan manual. Kalau menggunakan manual berarti teman-teman harus siap nih dengan menggunakan statistik SPSS atau menghitung manual dengan menggunakan Excel ya. Uji validitas manual, nah dengan menggunakan statistik ini, data yang diperlukan dalam rumus menggunakan ini nih. RXY ya sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y ya dibagi dengan akar dalam kurung N kalikan dengan sigma X dikuadratkan dikurang sigma X dalam kurung dikuadratkan tutup kurung nih dikalikan lagi dengan N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Hasilnya baru kemudian digunakan uji validitas. Sigma X adalah variabel X-nya ya. X ini adalah skor di mana subjek dari keseluruhan item variabel X-nya. Kemudian Y adalah skor total diperoleh dengan menggunakan seluruh item variabel Y. Sigma X adalah jumlah skor dalam distribusi X. Sigma Y adalah jumlah skor dalam distribusi Y. Sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dalam skor distribusi X. Sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y. N adalah berapa banyaknya responden. Berikutnya, contoh menghitung reliabilitas manual dengan menggunakan statistik. Selanjutnya, data uji coba penelitian yang sudah dinyatakan valid tadi dilakukan namanya uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha berikut. R11 atau R11, misalnya reliabilitas nomor 11 sama dengan dalam kurung K per K min 1 tutup kurung dikalikan dengan 1 dikurangi sigma SI dikuadratkan dibagi ST kuadratkan. Ini adalah contoh menghitung reliabilitas manual. Ya, itu ya penggunaannya. Jadi banyak kita menggunakan, jika menggunakan statistik dengan menggunakan SPSS dianggap lebih mudah. Teman-teman sudah pernah ya dengan menggunakan SPSS ya. Jadi nanti dengan penggunaannya teman-teman dianggap lebih mengetahui dan lebih mumpuni ini di dalam pembelajaran mata kuliah statistik. Biasanya ada tuh kan teman-teman ada 2 matkul statistik ya, ada statistik ya, ada juga statistik dengan bantuan komputer. Itu bisa teman-teman belajar menggunakan statistik SPSS di situ. Nah, ini yang berhubungan dengan sesi ke-11 tentang pengujian ya, pengujian awal kuesioner yang ada di situ. Silakan sampai di sini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Cukup sih Pak. Tidak ada? Kalau tidak ada saya stop record dulu. Kita satu bahan lagi ya.